wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dari saya. Saya Abdurrahman Al-Bukhari. Saya Christian Dwi Saputra. Saya Marfoza. Saya Fadil Ahmad Yustian. Kami dari kelas 1AB1 akan mempresentasikan tabung pitot kami. Saat ini kami akan mempraktekkan bagaimana mengukur kecepatan udara menggunakan tabung pitot dengan prinsip Bernoulli. Tabung pitot adalah alat ukur kecepatan aliran fluida dengan prinsip mengubah energi kinetik aliran menjadi tekanan yang dapat diukur. Banyak digunakan di pesawat terbang, kapal, dan industri untuk menentukan kecepatan udara atau air. Dengan mengukur perbedaan antara tekanan total dan tekanan statis menggunakan tabung berbentuk siku yang menghadap ke arah aliran. Nah, tabung pitot memiliki lubang yang mengarah langsung ke aliran fluida, yaitu menghadap ke hulu untuk menangkap tekanan total. Lubang samping tekanan statis fluida, tekanan saat fluida diam relatif terhadap tabung. Selisih antara tekanan total dan tekanan statis diukur biasanya menggunakan manometer. Dengan menggunakan prinsip persamaan Bernoulli, perbedaan tekanan ini dikonversi menjadi kecepatan aliran fluida, misalnya kecepatan udara pesawat atau kecepatan air sungai. Baik, di sini kami akan mempraktikkan bagaimana cara kerjanya. Bisa mendekat aja, Mas. Pertama kita bisa melihat ini dia stabil di 16 untuk kedua fluidanya. Masukin. Ini fluida yang akan kita ukur kecepatannya, yaitu udara melalui kipas. Kita lihat di sini untuk H1-nya dia berada di 17, sedangkan H2-nya berada di 19. Dan ini itu yang menuju tekanan statisnya. Naik 2 cm. Baik, sampai di sini mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu tabung pitot. Saya akan menjelaskan apa itu tabung pitot. Tabung pitot adalah alat ukur kecepatan aliran fluida dengan mengubah prinsip energi kinetik aliran menjadi tekanan yang dapat diukur. Nah, tabung pitot itu banyak digunakan di pesawat terbang, kapal, dan industri untuk menentukan kecepatan udara atau air dengan mengukur perbedaan antara tekanan total atau stagnansi dan tekanan statis menggunakan tabung berbentuk siku yang menghadap ke arah aliran. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan tabung pitot yang itu ada di pesawat. Penerapan utama tabung pitot di pesawat adalah sebagai speedometer pesawat yang mengukur kecepatan udara relatif terhadap pesawat dengan mendeteksi perbedaan antara tekanan total dan tekanan statis, sehingga pilot bisa memantau kinerja, merancang penerbangan, dan mencegah stall. Cara kerja tabung pitot. Tabung pitot memiliki lubang yang mengarah langsung ke aliran fluida untuk menangkap tekanan total atau stagnansi. Lubang samping mengukur tekanan statis fluida. Selisih antara tekanan total dan tekanan statis diukur dengan manometer. Dengan menggunakan prinsip persamaan Bernoulli, perbedaan tekanan ini dikonversi menjadi kecepatan aliran fluida. Misalnya kecepatan udara pada pesawat atau kecepatan air sungai. Nah, ini adalah ilustrasi tabung pitot. Yang itu ada di sebelah kiri itu adalah contoh tekanan total, dan yang di sebelah kanan itu adalah tekanan statis, dan H ini adalah selisih antara tekanan total dan tekanan statis.
Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menghitung kecepatan angin menggunakan tabung pitot. Pertama, kita harus mengetahui persamaan Bernoulli, yaitu rumus dasar hukum Bernoulli untuk dua titik pada aliran fluida ideal. Yang rumusnya adalah sebagai berikut, yang dimana P adalah tekanan, Rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian. Penerapan pada tabung pitot. Pada tabung pitot, kita membandingkan dua titik. Titik pertama, aliran masuk, titik di depan tabung yang menghadap aliran di mana fluida masih mengalir dengan kecepatan, yaitu menjadi V1. Titik 2, titik stagnansi, titik di ujung tabung yang tegak lurus aliran, di mana fluida berhenti total, sehingga kecepatan V2 sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah penyederhanaannya. Ketinggian H. Perbedaan ketinggian H1 dan H2 diabaikan, sehingga Rho GH1 sama dengan Rho GH2 dan bisa saling menghilangkan. Kecepatan V2, kecepatan di titik stagnansi adalah 0. V2 sama dengan 0, sehingga V sama dengan akar 2 Rho air dikali GH per Rho udara. Dalam percobaan didapatkan ketinggian H1 sama dengan 17 cm dan H2 sama dengan 19 cm, yang membuat beda ketinggiannya adalah 2 cm. Selanjutnya untuk perhitungan, kita asumsikan Rho air adalah 1000 kg per meter kubik, Rho udara adalah 1,225 kg per meter kubik, gravitasi adalah 9,81 meter per second kuadrat, H adalah 2 cm yang diubah ke meter menjadi 0,02 meter. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. Kita dapatkan 2 dikali 1000 dikali 9,81 dikali 0,02. Kita dapatkan 392,4 Newton per meter kubik. Selanjutnya 392,4 per 1,225 menjadi 320,327 meter kuadrat per second kuadrat, yang menjadi kecepatan dari udara yang kita hitung adalah akar 320,327 meter kuadrat per second kuadrat, yang jawabannya adalah 17,897 meter per second. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami sampaikan pada saat ini bisa bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih.